Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coinpedia, sebuah media online yang berbicara tentang perkembangan dan situasi yang ada di dunia kripto. Jadi hari ini kita semua bersama-sama tahu bahwa dunia kripto, terutama di market, kondisi market hari ini sedang terjadi koreksi pasar besar-besaran, teman-teman. Karena Bitcoin mengalami koreksi parah dan juga akhirnya altcoin juga mengalami koreksi yang luar biasa. Namun di sini ada sebuah tulisan menarik bahwa di tengah koreksi pasar kripto ini juga menjadi indikasi awal bahwa altcoin itu berpotensi untuk comeback besar-besaran dengan kenaikan sampai 100%, teman-teman. Jadi kita akan berbicara langsung melihat isi dari artikel ini. Jadi kalau kita lihat di sini, selama seminggu terakhir, pasar kripto selain Bitcoin itu telah menyusut sebesar 3%, kemudian dalam sebulan terakhir turun hampir 10%. Ini menunjukkan bahwa uang sedang menjauh dari altcoin yang mungkin akan menyebabkan nilainya menurun seiring perjalanan waktu, teman-teman. Namun beberapa altcoin dengan fundamental lebih kuat atau pasokan yang lebih sedikit itu kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan harga, teman-teman. Kemudian seorang analis kripto terkenal yang bernama Michael van de Poppe memperkirakan ini sebagai koreksi terakhir sebelum modal baru masuk kembali ke pasar altcoin, teman-teman. Jadi menurut Van de Poppe, kalau kita lihat di sini, menurut dari Van de Poppe, sentimen seputar altcoin saat ini sedang pesimis. Dan ini tercermin dari penurunan valuasi Bitcoin dari berbagai altcoin yang mencapai titik terendah baru. Kemudian analis Van de Poppe menunjukkan bahwa situasi saat ini di pasar altcoin ini mungkin mencerminkan tren masa lalu, mengisyaratkan potensi kebangkitan kembali yang serupa, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di Twitternya, teman-teman, di Twitternya ini ada kalimat bahwa chat ini menjelaskan semuanya bahwa altcoin sentimen hari ini sedang mengalami penurunan luar biasa, tetapi beliau berbicara sejarah. Jadi pada saat di masa lalu ketika pasar altcoin mengalami penurunan parah, itu untuk altcoin yang memiliki fundamental yang bagus akan mengalami comeback yang luar biasa, teman-teman. Bahkan di sini dia menyatakan saat terakhir altcoin mengalami koreksi dalam, itu kemudian Solana itu meledak sampai 500%, teman-teman. Kemudian Fed juga mengalami lonjakan sebesar 650%, dan RNDR ini juga mengalami ledakan 300% setelah koreksi seperti ini di masa lalu, teman-teman. Dan bahkan beliau menyatakan untuk kali ini altcoin kemungkinan akan meneruskan pola pergerakan yang sama dengan masa lalu. Jadi altcoin kemungkinan akan mengalami hal serupa seperti di masa lalu, di mana kita lihat setelah mengalami koreksi parah, itu akhirnya Solana, Fed, dan RNDR ini meledak seperti ini, teman-teman, dengan persentase yang luar biasa. Jadi pola historis ini menjadi bukti kuat, teman-teman. Jadi pola historis ini menjadi bukti kuat untuk perkiraan Van de Poppe tentang potensi kebangkitan kembali altcoin. Meskipun altcoin menghadapi tantangan saat ini relatif terhadap Bitcoin, analisis dari Van de Poppe menunjukkan bahwa market atau pasar kemungkinan akan mengalami perubahan arah yang serupa dengan rally di masa lalu.
Jadi kalau kita melihat analisa dari Van de Poel ini, dia optimis terhadap masa depan altcoin. Dia menyoroti bahwa kapitalisasi pasar dari altcoin ini masih 50% di bawah titik tertingginya sepanjang masa pada tahun 2021, teman-teman. Dengan koreksi baru-baru ini memperburuk penurunan tersebut sebesar 30% tambahannya. Kemudian menjelang akhir koreksi, Van de Poel mengantisipasi potensi rally 100% pada altcoin mengikuti lintasan Bitcoin. Jadi walaupun kondisi market, kalau kita lihat secara real time hari ini teman-teman, ini memang berdarah karena kita lihat untuk Bitcoin sendiri mengalami penurunan sebesar 2% dalam 24 jam terakhir, bahkan dalam 7 hari terakhir mengalami koreksi sebesar 7%, teman-teman. Jadi kalau di tengah kondisi market yang hampir semua koin mengalami penurunan, namun kalau kita lihat untuk kondisi real time hari ini, kelihatannya kemarin Bitcoin itu di angka 60, ini mulai naik kembali di angka 61, dan ini kita lihat untuk koin-koin lain langsung mengalami pergerakan yang signifikan, teman-teman. Bahkan dalam prediksi dari Van de Poel, ini Solana akan naik sampai 500%. Kalau kita lihat di sini, Solana mulai mengalami pergerakan naik sebesar 9%, teman-teman. Ini adalah sebuah kenaikan yang signifikan. Kemudian Cardano juga naik 4%. Jadi pada saat Bitcoin bergerak untuk mengalami peningkatan, ini untuk altcoin ini bahkan tingkat profitnya itu melampaui dari kenaikan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin hanya naik sedikit saja, ini Solana sudah naik sampai 10%. Jadi saya rasa untuk analisa dari Michael Van de Poel ini termasuk realistis juga, teman-teman. Beliau adalah seorang analis dengan 721.000 follower. Intinya bahwa di tengah market yang kondisinya sedang mengalami koreksi besar, beliau menyatakan bahwa sejarah masa lalu akan berulang setelah koreksi. Kalau di masa lalu maka Solana akan meledak sampai 500%, Fed sampai 650%, dan RNDR sampai 300%. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang kondisi altcoin dan peluang altcoin di masa depan. Namun sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi kalau teman-teman mau investasi di dunia kripto, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena di sini kita hanya saling sharing, saling berbagi informasi tentang perkembangan yang ada di dunia kripto. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.